Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Windy Mayang, tentunya di Fisioterapi Indonesia. Kali ini ada pasien anak usia 5 tahun. Dia karena jatuh, terus sikunya sakit. Nah, penanganan awalnya dibawa ke alternatif. Oke, tidak kunjung membaik, akhirnya datang ke fisioterapi. Karena kalau nggak salah, pamannya yang datang ke fisioterapi dan akhirnya merekomendasikan. Sebelum lanjut cerita, anaknya kesakitan. Banyak pertanyaan yang menanyakan kalau misalkan orang tua yang mau mendaftarkan anaknya usia bayi, balita, anak-anak itu sakit nggak sih kalau misalkan fisioterapi? Kan banyak tuh di YouTube kayak jerit-jerit kayak gitu. Ngeri deh liatnya. Untuk tindakan kita akan asesmen terlebih dahulu, riwayat penyertanya, terus tahan sakit ataupun tidak itu memang harus ada di awal asesmen atau pemeriksaan. Biasanya banyak pertanyaan, kalau misalkan seandainya kita jatuh, boleh nggak dikasih yang panas-panas? Sebenarnya boleh, tapi nggak di tempat yang sakit. Kayak misalkan sakitnya di sikut, berarti yang dikasih yang panas berarti di bagian bahu yang kena berarti cukup yang di bawahnya aja, sejengkal dari cederanya. Karena yang panas itu fungsinya sebenarnya untuk melancarkan peredaran darah. Tapi kalau yang panas ditempatkan di yang sakit, yang sakitnya itu akan melebar, pembuluh darahnya jadi pecah. Gitu. Makanya kenapa di sini panas, di sini harus dingin. Jadi dijawab ya pertanyaan yang sering ditanyakan. Keras banget di sini. Kalau itu punya kamu tuh keras tuh, lihat itunya, tangannya. Coba kamu tekuk, sekarang bisa nggak? Coba garuk ini. Coba Garuk kepalanya. Ini. Tuh. Sakit, masih sakit. Sakit. Ya kan bolanya masih gitu. Sakit. Ya kan bolanya masih gitu. Bolanya dia dari tadi jadi sakit. Sekarang enggak ya? Nah, sakit nanti. Oh iya, tadi kita tuh kan ada supinasi sama pronasi namanya. Adiknya tuh ngangkep karena mungkin sakit di bagian sininya, jadi dia gini posisinya. Sekarang kita giniin, bukain kayak gini udah lumayan ya. Agak kesakitan, tapi kesakitan banget ya dia. Sakit. Bisa bapak ikan ujung. Pas ini. Sakit. Nah. Dikit. Sakit. Sakit. Udah mau bapak pakai dulu HP-nya. Dikasih dulu. Sakit. Tadi enggak. Sekali ya pasti. Genggam. Genggam. Tuh, remas kayak tadi, salam. Diam. Beda daerah ya. Bilal. Ini ngantuk dia. Ngantuk. Mau main aja, Kak. Sini, lihat sini. Susah. Ini.
sini. Udah lembut. Capek. Situ geseran dikit. Kenapa oh nggak mau? Itu memang dislok berarti ya? Kayaknya ada dislok dikit. Ya luka dikit di dalam. Yang dia nggak mau itu karena Bengkak. bengkaknya itu. Karena traumanya juga sih. Iya. Tapi sebenarnya dia bisa kan ya? Bisa. Ini juga bagus. Dia tuh katanya jatuhnya nahan. Iya. Geser dikit. Nanti kalau udah baru seminggu kan Pak? Baru seminggu kan? Nggak sampai ini 3 hari. Oh iya. Apa? Wajar Pak. Wajar aja. Ini udah bagus kok, udah bisa dibuka ini nih. Kalau ini nggak bisa dibuka, berarti ada fraktur di sini. Oh gitu. Nih, karena di sini ada 2 tulang. Ini kan masih bisa Iya, muter ya. Nah, biasanya kalau misalkan balita, anak di bawah umur pasti akan ada pendamping 1 orang gitu ya. Karena kan biar dijelaskan apa yang terjadi. Singkat ceritanya dari kedua belah pihak, orang tua, fisioterapis udah oke. Nah, ini adalah langkah untuk dilakukan ultrasound. Treatment ini untuk fungsinya adalah memperbaiki jaringan yang rusak. Karena kan tadi habis dibongkar sedikit, terus kan ada selama 3 hari itu ada masa inflamasi supaya biar cepat lukanya sembuh di dalamnya. Healing proses atau proses penyembuhan setiap orang itu beda-beda karena dilihat dari riwayat penyertanya, usianya, lama cederanya, kronis maupun akut itu juga akan mempengaruhi lama prosesnya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, berapa kali nih kalau misalkan ada kasus contohnya A, B, C, D, itu kita tidak akan bisa jawab, harus melalui pemeriksaan terlebih dahulu, tanya jawab sama tim fisioterapinya, baru evaluasi dan Jadi pasti ini akan gimana tahu kau, Windy? berapa kalinya untuk Apa? treatment. Ini gimana kasusnya? Jadi ini kasusnya ya biasalah anak kecil ya, tapi memang sempat ke tukang urut katanya, tapi mungkin tukang urutnya agak sedikit cemas karena anak kecil, karena kan fatal juga kalau kenapa-kenapa, jadi diurutnya di bagian yang lain. Tapi memang yang paling Sakit ini tapi kok nggak sakit? Ore, Kak. Nanti aku lanjut lagi kemana? Ditanya juga. Nggak sakit kan? Ya, Pintar. genggam deh, genggam. Wah, kuat sekarang, iya. Bagus. Bagus. Coba dua-duanya. Wah, hampir sama. Ya. Berarti nggak ada apa-apa ya, Pak ya? Yuk, lagi. Hampir sama. Ya lagi. Jadi mau ambil pinggang. Genggam lagi. Begini, Pak. Kalau dia begini nih, Kenapa? posisinya. Dia ngelos kayak gini baru kena. Oh, Tapi gitu. kalau masih bisa begini dia. Iya, dia nahannya gitu. Nah, kalau nahan kayak gini dia berarti masih bisa mempertahankan. Karena sakit itu wajar. Tapi kalau misalkan ini trauma, Kak. Dia katanya emang jatuhnya ini kan benar. Kalau misalkan nahan, terus ininya lepas masih dia bakal bahasanya ngelos gitu. Tahu nggak? Kalau jalan nggak usah diginiin, ngapain? Gini aja kan udah enak. Oh udah nggak apa-apa, nggak usah Temenin dulu Iya. ya. Kayaknya harus megang handphone kayaknya Kak. Tuh digerakin dulu baru aku kasih pinggang. Nggak apa-apa, kan udah dibenerin. Nggak sakit. Iya. Gini. Oh. Udah enggak kan udah nggak sakit. Nah, udah nggak sakit. Gini Gini aja jalannya biasa aja. Yuk. Aku 3 hari di tuh. Coba gini. Nah, Ikutin Om ya tuh. Itu tuh. coba diliatin. Udah nggak sakit itu. Kalau udah nggak sakit kakiku gitu, bilang deh. Kalau udah nggak sakit. Coba sini, tos pakai yang tangan kiri. Ke atas aja pukulnya pelan. Yuk, yuk, yuk. Lagi. Iya. Oke, udah bisa tuh. Sakit nggak? Sakit nggak? Enggak kan? Dah. Juga gini deh, kayak tadi main bola, kayak volley. Gini, angkat ke atas. Bisa nggak? Mungkin kenapa? Ya mungkin karena inflamasi aja sih. Iya, nggak apa-apa. SCS aja kak.
Terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir, dan untuk daftarnya hanya via WA, nanti aku cantumin di kolom deskripsi atau di kolom komentar ya. Nanti tinggal diklik aja di situ di kolom deskripsi. Dan yang belum nge-subscribe, coba di-subscribe channelnya biar aku semakin senang untuk buat kontennya. Dan terima kasih untuk saran dan kritik. Mohon maaf kalau misalkan video-videonya kurang menarik ataupun dan lain-lain, karena saya di sini adalah seorang fisioterapi, hanya sebagian untuk mengenalkan fisioterapi itu apa di dunia masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.